Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kok ada yang belum jawab? Misbah main HP. Ulang lagi. Selamat siang anak-anak. Bagaimana hari ini, sudah siap untuk menerima materi baru? Siap, Mbak Bella? Kalau sudah siap, sebelum memulai materi baru, berdoa dahulu. Siapa sih ini kedua kelasnya? Misbah, mohon untuk memimpin doa ya. Sebelum pembelajaran kita dimulai, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai umul Fatihah. Berdoa selesai. Terima kasih Misbah. Masya Allah Bu. Sebelum memulai materi, Ibu mau absen boleh? Boleh, Bu. Fikih Izzatul Afkarina, Hilyatun Nisa, Husnul Hasanah Putri Dewi, Husnul Hawatim, Intan Permatasari, Karisma Putri Noviana, Muhammad Abdurrahim, Muslehatul Faiza, Novita Yunianingsih, Nur Faizah Muslihatul Kamelia, Iya Bu. Nurul Wasilatul Rafi'ah, Rizkita, Salman Farisi. Jangan main HP terus ya. Siti Nur Afifah. Izin. Ya. Safiatul Maulidiyah. Mana? Gak kelihatan. Ya, baik. Halimatus Sa'diyah. Hadir. Masya Allah. Muhammad Faza Abduh. Kenapa duduk di atas? Muhammad Iqbal. Nikmatur Rahmah. Nur Hayati. Kok lemas sekali, belum makan? Risma Fernanda. Semoga lekas sembuh ya. Salsabila Nadia. Kok lemas juga Kak Hayati? Kenapa? Seri Salsabila. Siti Nur Aziza. Yuliati. Muhammad Satria Hidayatullah. Alfa kemana dia? Masya Allah, amin, doakan ya. Amin. Zahwa Sabila Nur Lailiyah. Muhammad Misbahus Suduri. Sepertinya Bu Guru mau menerangkan materi, tetapi banyak anak-anak sekarang sudah memakai alat digital yang Ibu jelaskan. Mungkin banyak anak-anak yang sudah paham. Tetapi di sini Ibu mau menjelaskan dengan memperluas atau memperdalam yang kalian pakai di dalam ekonomi digital. PPT.
Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang ekonomi digital, di mana setiap aktivitas jual beli atau transaksi keuangan yang menggunakan teknologi seperti HP atau aplikasi yang ada di dalam HP. Semua transaksi bisa dilakukan secara online tanpa harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Anak-anak, perhatikan gambar di atas. Di situ terdapat beberapa gambar yang menunjukkan ada HP, ada komputer, ada kartu ATM, ada troli belanja, dan gambar-gambar lain yang berhubungan dengan teknologi atau internet dan transaksi keuangan. Dalam gambar tersebut memperlihatkan gambar teknologi digital sangat penting dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Kemudian ada transaksi ekonomi digital. Yang pertama yaitu online banking. Di sini Bu Guru akan langsung saja ya memberikan contoh atau memperdalam agar kalian mudah paham. Semisal Mbak Bella ingin mentransfer uang kepada Mbak Putri. Mbak Bella harus membuka aplikasi BRI atau BCA. Kemudian Mbak Bella klik aplikasi tersebut, masukkan nomor rekening milik Mbak Putri. Kemudian ketik nominal berapa uang yang mau ditransfer ke Mbak Putri. Langsung otomatis uang tersebut akan kekirim kepada Mbak Putri ke aplikasi m-banking Mbak Putri. Mbak Bella tidak perlu jauh-jauh ke bank. Lewat HP sudah bisa terkirim uang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu e-money atau uang elektronik. E-money atau uang elektronik. E-money. Bisa digunakan untuk transfer uang bisa digunakan untuk transfer uang ke keluarga atau teman, membayar tagihan listrik, pulsa, air, membuka deposito atau tabungan baru. Dan bisa untuk mengecek saldo tabungan masih ada atau tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitu e-wallet atau dompet digital. Seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana atau Bank BRI itu ya. Anak-anak bisa menyimpan uang secara digital dan membayar dengan scan barcode. Kemudian yang keempat yaitu QR code atau QRIS yang berbentuk kotak hitam, putih yang bisa dipindah menggunakan HP. QR code tersebut bisa digunakan untuk membayar barang atau jasa. Sebentar ya, Bu Guru akan tunjukkan gambarnya seperti apa. Kelihatan nggak teman anak-anak gambarnya? Kelihatan? Kelihatan? Mohon maaf ya ketinggalan, nggak ditampilkan di sini di PPT. Kemudian yang kelima yaitu kartu kredit dan debit digital. Kartu tersebut bisa digunakan untuk belanja online. Nomor 6 yaitu investasi digital. Untuk membeli saham atau reksadana lewat aplikasi seperti Bibit atau Ajaib. Iya, bisa. Kemudian di sini ada manfaat ekonomi digital. Yang pertama yaitu untuk mempercepat
dan mempermudah transaksi. Anak-anak bisa membeli barang atau membayar hanya lewat HP tanpa harus pergi ke toko atau bank. Misal, saat membeli pulsa atau bayar listrik lewat aplikasi e-wallet seperti GoPay atau OVO, transaksi tersebut bisa dilakukan langsung selesai tanpa harus antri. Kemudian yang kedua yaitu menghemat waktu dan biaya. Semua bisa dilakukan secara online, tidak perlu menghabiskan waktu dan uang untuk pergi ke tempat pembayaran atau toko. Misal, berbelanja kebutuhan sehari-hari lewat Tokopedia atau Shopee, kemudian tinggal memilih barang, kemudian bayar, dan barang dikirim ke rumah tanpa ongkos tambahan. Kemudian yang ketiga yaitu membuka peluang kerja baru. Misal bisa jadi driver ojek online seperti Gojek. Terus bisa jadi konten kreator di YouTube atau di IG atau di TikTok. Atau digital marketer di perusahaan e-commerce. Kemudian yang keempat yaitu memperluas pasar dan jangkauan global. Pengrajin batik di Indonesia bisa menjual produknya ke pembeli di luar negeri melalui marketplace seperti Bukalapak. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi dan inovasi. Perusahaan menggunakan data pelanggan untuk membuat iklan yang tepat sasaran sehingga tidak membuang biaya iklan yang sia-sia. Kemudian di sini ada tantangan ekonomi digital. Yang pertama yaitu infrastruktur internet yang belum merata. Di kota besar seperti di Jakarta bisa belajar online dengan lancar, tetapi di desa terpencil sinyalnya internet lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Iya. Kemudian yang kedua yaitu keamanan data dan serangan cyber. Cyber. Kayak hackers itu. Iya benar kayak. Ada kasus penipuan online di mana data tersebut kartu kredit seseorang dicuri dan digunakan untuk belanja tanpa izin pemilik kartu kredit. Jadi anak-anak, jangan sembarangan memberikan data pribadi kepada orang lain atau orang yang tidak dikenal ya. Iya, kalau gitu pasangan Bu gimana? Beda lagi itu. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan digital yang masih kurang. Kenapa? Iqbal? Terutama di daerah terpencil atau daerah yang lebih tua yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital dengan baik. Tetapi banyak orang tua yang kesulitan menggunakan aplikasi pembayaran digital seperti GoPay atau OVO. Kemudian yang keempat yaitu regulasi yang belum konsisten. Misal, dengan adanya kecepatan internet yang rendah dan mahal karena peraturan yang belum optimal membuat banyak perusahaan yang baru rintis yang baru berdiri menjadi sulit berkembang. Kemudian yang kelima yaitu kepercayaan konsumen. Misal, beberapa orang lebih memilih bayar tunai daripada pakai e-wallet atau dompet digital. Karena konsumen takut tertipu saat transaksi online.
karena belum percaya sepenuhnya dengan sistem digital yang sekarang. Apakah ada pertanyaan dari materi Ibu tadi? Apakah ada yang belum jelas atau belum paham dari materi Ibu yang tadi? Paham, Bu. Kenapa Mbak Sise? Ngantuk Mbak Sise? Iya, ngantuk dari tadi ini, Bu. Mau ice breaking? Mau. Ayo berdiri semua yuk. Iya, Bu. Berdiri. Ami mau maju katanya, Bu. Bu Guru memiliki clue yaitu konsentrasi. Konsentrasi. Tirukan Bu Guru ya. Iya, Bu. Bila Bu Guru bilang tangan ke depan, tangannya ke depan, tangannya ke atas, tangannya ke samping, ke bawah, Lagi ya. Iya, Bu. Cluenya konsentrasi. Ke atas, ke depan, ke bawah. Cluenya konsentrasi. Konsentrasi. Ayo Mbak Yuliati ke depan. Boleh? Sama teman-teman. Oh, mau percobaan ya satu kali. Ayo. Lagi ya. Cluenya konsentrasi. Ke atas. Ke atas. Ke depan. Ke samping. Ke atas. Mbak Yuliati. Ayo kasih yuk. Ayo Mbak Yuliati. Cari teman sekarang, ayo. Cari teman yuk. Ayo Mbak Yuliati pimpin dan cari teman. Ayo. Ya. Ayo perhatikan. Siapa? Ayo siapa? Ayo diulang lagi. Sekarang. Ayo Misbah. Ke bawah, bukan ke atas. Baru mau ke bawah, masa langsung gini? Tidak bisa, langsung gini dulu. Ayo ke depan, tidak menerima alasan. Ayo. Sudah apa boleh duduk kembali? Loh, kan tetap di sini. Iya. Ya, boleh duduk kembali anak-anak. Mau dikasih hukuman apa ini? Ayo, mau dikasih hukuman apa ini? Menggapai bintang. Oh iya. Ayo. Nyanyi bersama. Sama praktekkan peraganya ya. Tangan ke atas. Apa? Nyanyi, bebas. Sama. Iya. Ayo, fokus. Satu-satu dah. Mau satu-satu. Iya, wes satu-satu. Ayo.
Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping gurunya terbang, tangan ke depan lilitkan berbentang, duduk yang manis siap berdoa. Tak putar, diputar, gulung, tangan digulung. Berpisah, garum bunda. Kiri, siap. Atas, bawah, siap berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Mbak Yulian. Belum, Misbah belum. Mau dikasih hukuman sama apa beda? Oh sama, beda terserah. Nanti bilangnya gini ya. Cintaku hanya kamu sampai gini. Gitu ya. Gak mau Bu Guru. Gak mau Bu Guru. Yang lain itu, selain itu. Hah? Apa? Tinggal request aja dah. Nyanyi cicak di dinding pakai huruf O. Nyanyi cicak di dinding pakai huruf O. Gak bisa saya Bu kalau jodoh. Apa? Terus mau nyanyi apa? Nyanyi. Gak usah nyanyi deh Bu. Loh, kan itu kan hukuman dari anak-anak, dari teman-teman Pean. Sekali dah Bu. Itu loh lagi, gak apa-apa. Ayo. Kan udah bersama semua Bu. Belum. Terserah. Terserah nyanyi apa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wasiqani amalan solihan. Ya Allah. Terima kasih untuk Nak Misbah dan Nak Yuliati. Karena tidak ada pertanyaan, Bu Guru akan memberikan tugas kelompok. Tugas kelompoknya langsung. Ya. Tapi di sini Bu Guru memiliki 5 soal, 5 kertas, 5 lembar soal. Bu Guru orang mana? Bu Guru orang mana? Sama-sama. Mas sendiri. Kalau ikut kontribusi ya. Mbak Amel, Mas Rohim kontribusi ya.
Ada yang tidak paham dengan gambar tersebut? Ini paket nih Bu ya? Packing. Iya, Kalau ini ini belanja. orang lagi packing Packing oli. Apa? pemesanan barang tersebut. Iya, packing ya. Iya, Kalau ini belanja online Bu. iya, marketplace ini. Oh, Ibu masih Bu. Apa? Iya pasti bertanya. Iya, tadi kan ibu sudah. Beda ya, pernah lihat orang menyebut nyawa? Ini film-film ada deh. Sering lihat film ya. Anu Bu, nanti buat belajar Bu ya. Nah, ya, anak pintar, gak apa-apa. Dapat ranking berapa? Linking Jangan lupa kelompoknya ditulis ya. Siapa? Sakit. Sudah kasih obat? Kasih bensin bu. Apa? Kenapa? Makan enggak? Kayaknya habis deh, coba cek dulu. Ada bakso dengan infrastruktur. Siapa itu Mbak Intan? Kenapa enggak ikut kelompoknya? Kenapa? Oh, ada grupnya. Kenapa ngantuk? Bu pinjam pen bu. Pennya kayak gak mau cepet gitu. Ini saya tulis. Gue usah. Dua apa? Karena sekarang banyak bekerja. Coba dulu. Terus ada satu ini aku. Ini itu deh. Mendingan itu deh kataku. Sekarang banyak pekerjaan. Sekarang banyak pekerjaan mati dia. Sudah? Ada kesulitan dengan soalnya? Mudah-mudah kok soalnya. Kan anak-anak sini kan pintar semua. Sudah? Iya, tunggu temannya yang belum ya. Kok masih satu? ini kan baru Iya, Masya Allah, kelompoknya. Gunakan password kuat.
Kenapa itu soalnya di bawah? Belum makan ya? Sudah? This is the laptop, kok nggak bisa tiba-tiba. Kok tiba-tiba gini? Kok tiba-tiba ya? Kan ini sudah tak salin. Ini kodok yang tidak valid. Apa itu maksudnya? Ini pen gabung, pen yang ini. Itu punya iya itu. Kok bisa ya? Harus kirim lagi linknya. Mat, tadi sudah buat mana? Kalau sudah buat, lihat di mana? Seharusnya kan emang ini Emma, Bu Guru boleh minta tolong Emma? buatnya pakai laptop ini dah. Iya. Berapa soal ini? Ekonomi 10. 10. Judulnya Ekonomi. nggak ada. Ini kayak 20. Kan ini 10 kan cuma. Iya. Ini laptopnya sama. Saya. Di situ aku. Ini kan. Saya langsung kirim sini. Iya.
Sudah semua? Kelompok 3, saya mau yang maju. Ya, yes. Iqbal maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok atau diskusi kelompoknya. Kemudian yang kelompok kedua yaitu Sise, Mbak Sise. Iqbal dulu. Ya wis, ganti Mbak Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Kelompok 3. Kelompok 3, jawab pertanyaan yang nomor 3 aja. Gak usah baca soalnya. Baca. Ada jawaban, gak ada soal gimana? Pasar tradisional di sebuah kota mulai sepi pengunjung karena banyak orang beralih ke belanja online. Ayo Produk- dengerin semua. Produk impor yang dijual secara daring juga lebih murah dan beragam. Pemerintah berusaha membuat regulasi agar pelaku usaha lokal tetap terlindungi dan transaksi digital berjalan aman dan adil. Nah, nomor 3. Apa pengertian regulasi dalam ekonomi digital? Jawabannya regulasi agar pelaku usaha lokal tetap terlindung dan fokus. Kenapa? Nomor 3. Nomor 3 itu ada namanya tuh, ada angkanya diri-tari. Ya, dan tadi itu sama itu. Oh, regulasi agar pelaku usaha lokal tetap terlindungi. Itu aja, Bu. Udah. Iya. Apakah ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman yang lain? Kelompok selanjutnya. Loh, katanya Mbak Hayati, kesaran kok Mbak Sisi. Kenapa? Kelompok 4 Mbak Yulia ya. Nomor 2. Soalnya bagaimana ekonomi digital membantu pengembangan Mbak usaha Bella mau kecil maju? dan Gak apa-apa Mbak Bella aja ya. menengah Nomor UMKM. 1 ya. Jawabannya ekonomi digital mendorong pengembangan UMKM dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap pasar, informasi bisnis, pelatihan daring, serta kemudahan dalam transaksi keuangan. Gitu, Bu. Ada tambahan atau gimana tentang kelompok 2? Kelompok selanjutnya Mbak Yulia. Iya. Iya. Pertanyaannya yaitu, apa peran pemerintah dalam meningkatkan keamanan dan literasi digital? Yang pertama yaitu memberi pelatihan, yang kedua membuat aturan perlindungan data, yang terakhir yaitu kampanye. Gimana dengan jawaban kelompok 4? Apakah ada tambahan? Ayo kelompok selanjutnya. Halo. Apa yang dimaksud dengan kesenjangan infrastruktur dalam konteks ekonomi digital? Artinya kesenjangan infrastruktur itu adalah adanya daerah yang belum punya internet yang bagus.
dan jelaskan dampaknya terhadap masyarakat di daerah terpencil. Dampaknya di situ adalah orang di desa sulit bisnis cemilan apa ya? Bisnis apa? Oh, bisnis online, belajar online dan pakai layanan keuangan secara online juga, Bu. Apakah ada tambahan dari kelompok 1? Apakah ada pertanyaan? Kalau gak ada pertanyaan, Bu Guru akan memberikan, tadi kan nilainya kan berkelompok, sekarang Bu Guru mau menilai kalian dengan individu. Saya kasih kuis, sudah saya kirim di grup. Dapat hadiah ini, Bu. Dapat, tapi kalau yang maju nanti Bu Guru kan mau memberikan kesimpulan dari materi Ibu, tapi yang untuk menyimpulkan nanti yang apa ya, Ibu tunjuk tidak dari yang menang juara 1 sampai 3, tidak, biar tidak itu saja. Punya HP semua kan di kelas? Masya Allah, Bu Guru kalah kalau pegangannya iPad. Nokia, Bu. Mau dibelikan sama Mbak Seli. Mbak Seli punya iPad. Iya, tunggu sama yang lain ya. Ayo, mana yang lain? Z ini siapa? HN ini siapa HN? Kenapa HN? Ciasa ini siapa? Kalau namanya nggak jelas ya hadiahnya nggak tahu. Bu Guru kasihkan siapa? Nobita. Tumin? Tumin? Siapa Tumin? Sudah mulai? Ayo. Masya Allah, Mbak Husnul. Yang menyimpulkan juara 3 aja nanti.
Sudah? Siapa ini Taurus? Sudah? Sudah semua anak-anak? Iya, Ibu tunggu. Sudah? Iya. Siapa namanya Via? Aku ini siapa aku? Aku ini siapa? Mbak Via, menyimpulkan ya. Salah satu manfaat dari penggunaan ekonomi digital adalah mempermudah transaksi, Bu. Itu saja. Sudah? Apakah ada tambahan lagi kesimpulan? Mbak Sari mau menambah kesimpulan? Ya. Terima kasih Mbak Via. Apakah ada pertanyaan dari materi Ibu? Karena tidak ada, Ibu akhiri ya. Di sini ada matkul lain ya. Di sini matkulnya siapa? Iya. Semoga pelajaran dari Ibu dan pelajaran sebelum Ibu dan sesudah Ibu akan semoga bermanfaat. Bu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.